Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku mau unboxing Redmi 5A RAM 3GB, ROM 32GB. Harganya murah banget, cuman 450.000 aja. Menarik banget bukan? HP Redmi harganya 450.000, dapat RAM 3GB dan ROM 32GB. Ya, seperti apa sih ini HP-nya? Langsung aja kita unboxing ya. Unboxing pakai pisau Uchiha yang legendaris ini ya kan. Oke, langsung dibuka aja. Pisaunya ini sebenarnya nggak tajam, cuman buat hiasan aja ya kan. Tapi nggak apa-apa, langsung kita unboxing aja nih. Nah, ini dia boxnya Redmi 5A. Oke, langsung kita buka aja. Ya, seperti ini Redmi 5A. Untuk di bagian belakangnya ada tulisan Redmi 5A ya, bla 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 seperti ini. Untuk spesifikasinya HP ini pakai layar 5 inci, kemudian kamera utamanya 13 megapiksel, bisa dipasang micro SD sampai 128GB, chipsetnya pakai Snapdragon 425. Ada tulisan China seperti ini, 3GB, 32GB. Nomor IMEI-nya ini sama ya, nomor IMEI-nya IMEI 1, IMEI 2-nya ini sama sih, nggak ada perbedaan. Ya, kenapa sih IMEI-nya itu harus sama? Kan kalau HP-HP resmi biasanya nomor IMEI 1 dan nomor IMEI 2 itu beda ya, tapi HP ini kok bisa sama kayak gini. Kondisinya masih plastikan ya, ala-ala baru kayak gini. Tapi kondisinya pasti udah rekondisi sih, refurbish rekondisi gitu ya. HP ini nggak resmi juga pastinya. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Langsung kita buka aja plastiknya, seperti apa sih HP di dalamnya ini. Menarik banget soalnya harganya murah, cuma 450.000 aja. Oke, langsung kita buka aja. Dulu sepertinya aku pernah unboxing Redmi 5A juga ya, harganya di 700 ribuan. Itu kondisinya udah refurbish rekondisi juga, tapi ini turun harga lagi jadi 450.000 aja. Oke, untuk tampilan HP-nya seperti ini ya. Bagian belakang ada kamera utama sama LED flash dan ada speakernya kayak gini, speakernya memanjang gede seperti ini. Di samping kanannya ada tombol power sama tombol volume, di samping kirinya ada slotnya. Slotnya ini ada slot atas dan slot bawah. Langsung kita cobain aja satu-satu ya, kita cobain langsung aja seperti apa nih slotnya ya. Di bagian atas ini slot apa nih? Slot ya, slotnya seperti ini untuk SIM 1 ya, slotnya slot SIM nih, slot SIM seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada slot apa lagi? Slotnya seperti ini ya, SIM 2 sama micro SD. Jadi slot SIM 1, slot SIM 2 nya itu terpisah. Terus di bagian depannya ada kamera, ada speaker telepon, kemudian ada sensornya juga. Terus ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking. Bagian atasnya ada lubang jack audio, infrared sama sebuah mikrofon ya. Kemudian di bagian bawahnya ada port micro USB sama satu buah lubang mikrofon juga. Tampilan HP-nya sih kelihatan baru banget ya, kelihatan baru, mulus banget seperti ini. Tapi ingat, ini kondisinya udah refurbish atau rekondisi ya, bukan 100% ori lagi. Kemudian kita lihat di bawahnya dapat apa aja nih, dapat buku petunjuk seperti ini. Ini dapat buku petunjuk Redmi 5A, terus dapat kepala charger yang ya kecil seperti ini. Ini kerasanya kopong juga, outputnya tulisannya 5 volt 2 ampere ya. Jadi outputnya tulisannya 10 watt seperti ini, tapi ini kopong banget sih, nggak direkomendasikan dipakai ya untuk kepala charger yang seperti ini. Kepala chargernya ini OM atau KW. Kemudian di bawahnya sini dapat USB-nya dapat juga nih, kita langsung dibuka aja. USB-nya pasti micro USB sih. Oke, USB-nya ini micro USB A to micro USB. Dapat SIM ejector juga di sini, kita dapat SIM ejector, dan di sini dapat apa aja nih di bagian sininya. Oke, ternyata di bagian sini kosong, nggak ada apa-apa. Jadi untuk kelengkapannya kita cuma dapat ini aja ya, buku petunjuk, terus dapat USB, kepala charger, SIM ejector sama unit HP-nya. Tampilan awal Redmi 5A 450.000 ini seperti ini ya. Memang tampilannya Redmi banget sih seperti ini. Tapi kita lepasin dulu aja bagian pelindung layarnya ini biar supaya HP-nya ini kelihatan lebih keren, lebih baru gitu ya. Nah, seperti ini kan lebih jernih kelihatannya seperti ini. Untuk performa geser-gesernya HP ini terbilang cepet sih, seperti ini terbilang cepet. Terus kita langsung coba cek di bagian pengaturan tentang ponselnya dulu. Kita ke pengaturan dan ke tentang ponsel HP-nya. Nama perangkatnya Redmi, modelnya 5A. Udah pakai versi Android 7.1.2 ya. Ini masih bisa dipakai buat YouTubean sih, udah pakai Android 7 seperti ini. Terus MIUI-nya pakai 8.5. Prosesornya quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 3GB, ROM-nya 32GB. Di tentang ponselnya seperti ini.
Tapi di HP seperti ini untuk ditentang ponsel di bagian memorinya ini nggak tahu sih asli atau enggak. Jadi kita akan coba cek asli atau enggak. Kita akan download aplikasi Device Info seperti DevCheck, AIDA 64 dan CPUZ di Play Store. Oke, untuk ketiga aplikasinya udah aku download ya, ada DevCheck, AIDA 64 sama CPUZ. Langsung kita cek satu-satu. Pertama pakai DevCheck dulu. Kita langsung cek memorinya aja ya. Cek memorinya aja di bagian hardware-nya. Untuk RAM-nya ternyata yang asli cuma 2 GB aja, dan untuk ROM aslinya terbaca 9,71 GB, berarti 16 GB. Yang asli 2/16 ya di aplikasi ini terbacanya. Kemudian kita cek pakai AIDA 64. Di AIDA 64 langsung aja kita masuk ke bagian sistemnya. Ke bagian sistem. Nah, di sini untuk RAM-nya dilihat ya, RAM-nya ternyata cuma 2 GB aja, LPDDR3. Terus penyimpanannya terbaca 9938 MB, berarti ini 16 GB. Terus kita cek lagi pakai aplikasi CPUZ. Di aplikasi CPUZ kita langsung ke bagian device-nya aja, ke bagian device ini. RAM-nya terbaca 1857 MB atau 2 GB. Kemudian RAM-nya terbaca 9,71 GB, berarti 16 GB. Nah, dari ketiga aplikasi ini resultnya sama ya. Yang asli itu 2/16, bukan 3/32. Walaupun di tentang ponsel HP ini tuh 3/32 di pengaturan dan ke tentang ponsel HP-nya tadi. RAM-nya 3 GB, RAM-nya 32 GB. Yang asli itu cuma 2/16 saja, bukan 3/32. Ya, walaupun di boxnya itu juga 3/32 sih, 3 GB dan 32 GB. Tapi itu cuman hasil manipulasi aja. Yang asli cuma 2/16 saat dicek pakai ketiga aplikasi tadi. Lanjut kita ngomongin layarnya. Soal layarnya di HP ini menurutku nggak terlalu bagus sih, dilihat dari warna layarnya juga. Warna layarnya menurutku nggak terlalu bagus gitu. Memang agak kekuning-kuningan, tapi condong lebih ke terlalu cerah, over contrast gitu sih. Terus untuk multitask testernya di HP ini tuh juga cuman dapat 2 tos doang. Ya, layarnya cuma dapat 2 tos doang, nggak bisa lebih nih, nggak bisa, cuma dapat 2 doang. Jadi multitasknya itu jelek banget, cuma 2 tos aja. Lanjut kita lihat spesifikasi HP-nya. Untuk spesifikasinya kita cek pakai aplikasi DevCheck. Langsung kita lihat ke bagian hardware aja. HP ini pakai chipset Snapdragon 425. Fabrikasinya masih 28 nanometer. Inti CPU-nya juga masih 4 core aja. Frekuensi tertingginya ada di 1,4 GHz. Kemudian untuk GPU-nya pakai Adreno TM308. Layarnya sendiri IPS LCD dengan resolusi 1280 x 720 pixel dengan kepadatan layar 295 ppi. Untuk luas layarnya sendiri ada di 5 inci, kemudian refresh rate-nya udah 60 Hz. Untuk ukuran memorinya yang asli cuma 2/16 saja, bukan 3/32. Nah, di HP ini udah support dukungan host USB aksesorinya juga support. Infrared ada, sayangnya sih nggak ada fingerprint dan nggak ada NFC. GPS-nya support. Kemudian untuk sistem Android-nya di HP ini pakai Android 7.1 atau Android Nugget. Baterainya di 3000 mAh. Kemudian untuk kamera belakangnya 13 megapiksel kamera belakang dan kamera depannya 5 megapiksel. Untuk sensornya di HP ini juga udah banyak sensor seperti ini. Tapi sayangnya di HP ini tuh nggak ada sensor giroskopnya. Sekarang kita cobain kamera di HP ini sebentar ya, kita cobain kameranya. Langsung kita coba kamera. Untuk kameranya seperti ini ya. Ini kamera belakangnya, kamera 13 MP nya kita cobain. Nih kameranya bening banget ya. Memang kamera HP ini sih bening banget. 450.000 menurutku kameranya sangat-sangat worth it nih. Bening banget kameranya. Oh ya, 450.000 aja soalnya. Untuk kecerahannya juga bisa diatur-atur. Kecerahannya juga oke nih, diatur-atur. Nih kecerahannya diatur-atur juga oke, bisa diatur-atur gitu untuk kecerahan kameranya. Kemudian kita coba zoom. Untuk zoomnya ini bisa di 8 kali zoom ya, di 8 kali zoom. Zoomnya cukup bagus, bisa di 8 kali zoom. Jadi HP ini udah oke lah. Kecerahan bisa diatur-atur dengan cara menggeser ke atas ke bawah kayak gini. Nih zoomnya, kecerahannya bisa diatur-atur juga, jadi oke banget nih. Nih terus untuk videonya kita cobain. Untuk videonya kita lihat ya, seperti ini videonya. Untuk videonya sih cukup oke ya. Kita coba lihat videonya ini. Nih videonya framenya juga lumayan bagus. Langsung kita coba ke pengaturan aja, ke pengaturan videonya. Kualitas videonya ada Full HD, terus HD dan juga SD. Jadi udah bisa Full HD juga nih, videonya lumayan oke lah. Kita coba ke video Full HD ya, ke video Full HD nih.
kita cobain. Oke, untuk framenya juga menurutku lumayan oke sih, untuk ukuran harga 450.000 aja bagus banget lah. Kemudian kita coba lagi ke kamera, kita lihat mode kameranya, ada mode panorama, timer, audio, manual, pelurus, percantik, HHT, suasana, dan ada tilt shift ya. Modenya seperti ini aja. Kemudian langsung ke setelan kameranya seperti ini. Jadi udah lumayan bagus lah. Di sini ada menu kontras juga, saturasi, terus ada ketajaman juga, bisa diatur-atur sesuai selera kita. Di HP ini juga udah ada fitur deteksi wajahnya. Oke, menurutku di harga 450.000 kalau misalkan dapat HP yang normal semua, dari sinyalnya, dari kameranya, dari fungsi-fungsinya normal, itu worth it banget. Tapi kalau misalkan dapat unit yang ada cacat, misalnya kameranya cacat, terus di casnya itu nggak masuk-masuk atau nggak dapat sinyal, itu ya mendingan di retur aja sih, jadinya nggak worth it lagi. Karena HP seperti ini garansinya nggak ada garansi resminya ya. Jadi kalau misalkan kalian beli HP seperti ini, jangan langsung klik pesanan diterima, mendingan cek-cek dulu aja. Kalau normal semua bisa dipakai. Kalau misalkan ada yang cacat, itu langsung ajukan retur aja, itu saran dariku sih. Oke ya, jadi gitu aja untuk video unboxing Redmi 5A harga 450.000 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.